Ibu boleh perkenalkan Ibu namanya siapa, terus asalnya dari mana, sekolah di mana? Boleh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zumratul Islamiyah. Asalnya asli dari Banjarnegara, lahir di sana. Kemudian nikah dengan Batang ini, suami asli Batang. Alhamdulillah juga menjadi pendidik di SD Negeri Kedung Malang sampai sekarang. Dan kami dulu lulusan dari STAIN Pekalongan tahun 2012. Terus kegiatan sehari-harinya itu apa, Bu? Untuk kegiatan sehari-hari pasti mengajar, karena tugas kami adalah mengajar, pendidik, kami mengajar. Tetapi setelah mengajar pulangnya kami itu juga bercocok tanam, senang menanam-nanam karena hidupnya di pegunungan. Ini kan desa Sodong ini adalah letak dari Batang yang termasuk yang tertinggi dari Kabupaten Batang, itu termasuk yang tinggi nih, termasuk tinggi dari bawah ya. Jadi di pegunungan Mas. Jadi kita selain mengajar ya nanam-nanam, senangnya menanam Mas. Untuk tanaman apa aja, Bu, yang ditanam? Banyak. Kalau tanaman di sini banyak sekali, dari sayur mayur ya kan, dari palawija, ada cengkeh, ada kapulaga, ada yang lainnya banyak. Tetapi kami sendiri menanamnya itu tanaman serewangi. Ya, tanaman serewangi. Dari serewangi itu menghasilkan produk apa aja, Bu? Dari serewangi menghasilkan produk minyak. Ini yang saya pegang ini adalah minyak serewangi, masih ori, ini 100% ori ini, minyaknya serewangi. Terus yang kedua juga menghasilkan limbahnya, kita buat bantal, ini daunnya kita serut ini menjadi bantal. Dan bantal itu bisa bermacam-macam, bisa bantal kursi, bisa bantal mobil, bisa bantal tidur, bisa bantal santai, karena tergantung kita mau bentuk bantal apa. Seorang guru nih, Yes. mendapatkan keterampilan seperti membuat minyak wangi terus bantal, itu dapat dari mana, Bu, ilmunya? Ini kan dulu agak lama ceritanya, Mas. Ceritanya itu kan dulu di sini itu dari Sodong, Silurah dan sekitarnya itu ada 6 kampung, itu mayoritas penduduknya itu membunuh serewangi. Ada yang dibakar, ada yang disemprot biar mati, ada yang dihanyutkan di sungai yang besar. Itu mereka itu berbondong-bondong dan berlomba-lomba membunuh serewangi. Nah dari itu saya bertanya, ada apa ini, mengapa kok serewangi dibunuh kayak gitu, dibakar dan dihanyutkan di sungai-sungai besar? Saya tanya penduduk, kenapa Pak kok serainya dibunuh, tanaman serai itu? Mereka menjawab, dulu itu ada orang yang nyuruh nanam, Bu, tapi setelah ditanam nggak ada yang beli, yang nyuruh nanam aja nggak beli. Akhirnya kita masyarakat menjadi kecewa, dan serewangi pun yo tak patani, Bu, gue ngopo orang ono gunanya, itu kata mereka. Akhirnya saya terinspirasi, loh ini kalau ada tanaman yang ditanam pasti ada manfaatnya. Nah dari itu saya belajar, saya lihat-lihat daerah lain yang ada tanam serainya, saya nanya-nanya, ternyata serewangi itu bisa dibuat minyak seperti ini, yaitu minyak serewangi. Akhirnya saya sama suami punya gagasan ingin menanami serewangi itu dari sisa-sisa yang masyarakat penuh. Itu saya beli, satunya itu 200, mereka berbondong-bondong jual semua ke tempat saya karena dianggap tidak berguna. Saya tanami di lahan pertanian, di lahan perhutani, saya juga tanami kerjasama dengan perhutani dan pesanggem untuk tanami serewangi. Itu agar apa? Tanah-tanah yang masih kosong, tanah-tanah yang masih gundul, tanah-tanah yang tidak ada hasilnya, itu nanti bisa menghasilkan pertanian dan bisa menambah ekonomi masyarakat. Ini makanya saya menanam. Terus pas awal membeli daun serai yang dibuang oleh masyarakat, katanya Ibu sempat dikatain seperti orang gila gitu, Bu. Apa itu benar atau tidak? Betul, tidak hanya itu Mas, saya ya dicemooh Mas ya kan, ya dicemooh, ya ada yang menghina, ada yang mentertawakan, ada yang memfitnah, bahkan ada yang ingin menjatuhkan dan lain sebagainya. Itu sebetulnya itu sangat perih ya Mas kalau diceritakan. Tetapi
saya kembali, ya inilah suatu perjuangan yang mesti harus saya lewati. Untuk ke depan mereka kalau tahu manfaatnya, insya Allah mereka pun akan mengikuti jejakku manakala ini bermanfaat. Tidak hanya itu Mas, mungkin kalau saya bikin perasaan lebih itu mungkin ya katakan kalau anak kecil mungkin menangis, tapi kalau saya enggak, inilah rintangan yang harus saya lewati. Ada yang mengatakan bahwa itu orang gila, wong Srewangi ana gunane ya ditandur, ya ditukung, bener-bener gila. Bahkan pada waktu saya menanam, orang yang disuruh saya ajak nanam aja nggak mau, uang ora dibayari, nandur Srewangi kok ngono yuk dibuang. Ya nggak mungkin itu untuk nanti kita bayar, nggak usah mau, itu banyak sekali mereka. Tapi saya tetap tidak putus asa, saya tanam, dan akhirnya pada suatu hari saya bikin penyulingan, dan setelah jadi minyak kayak gini, mereka masyarakat saya kasih nih loh, minyaknya Srewangi itu seperti ini, mereka saya kasih. Setelah saya kasih, mereka bilang wow, minyak temenan, betul-betul minyak itu bagus. Akhirnya mereka mulai tertarik dan sekarang sudah mulai menanam. Sekarang yang nanam saja sudah sampai 30 orang lebih untuk di sini. Dan kemarin itu kita keluarkan bibit Srewangi sampai 100.000 bibit Srewangi. Terus apa sih yang membuat Ibu bertahan dari yang dulu sempat diomongin oleh masyarakat seperti orang gila lah atau apa, atau sekarang itu apa Bu yang membuat bertahan itu? Yang saya membuat bertahan gini Mas, kalau ini Srewangi nanti kita bisa buat perusahaan besar, otomatis masyarakat sini ekonominya nanti itu akan terbantukan. Dan masyarakat sini itu mayoritas itu petani, mereka itu lahannya banyak sekali yang tidak ditanami atau gundul atau tidur itu banyak yang tidak dimanfaatkan. Dari itu walaupun sekarang saya harus ditertawakan, saya harus dihina, saya harus mereka yang nggak senang, monggo lah, nggak apa-apa, saya terima. Tapi tujuan saya ke depan insya Allah kalau ini nanti ke depan ini produk ini menjadi produk unggulan di Batang, insya Allah nanti masyarakat pun akan bisa memetik hikmah dari menanam Srewangi ini dan bisa membantu perekonomian, sehingga anak-anak yang sekolahnya itu hanya sampai SD aja atau SMP aja atau SMA aja karena terkendala dengan ekonomi, itu harapan kami, mimpi saya itu mereka nanti bisa sekolah yang lebih tinggi karena orang tuanya mampu di ekonominya, ada ekonomi yang mendukung selain tanaman sayur dan palawija yang sudah ada. Terus pas awal membuat Srewangi kan pasti butuh modal gitu. Iya. Modal apa saja yang pernah Ibu buat usaha serai itu? Iya, karena ini untuk penanaman Srewangi tidak bisa untuk sedikit Mas, maka harus luas. Kenapa? Karena untuk penyulingan, untuk pemasakan itu minimal 70 kilo daun Srewangi. Bahkan kalau yang kapasitas kapal besar itu sampai 1 ton. Untuk mendapatkan 70 kilo saja itu harus penanaman luas, sehingga memang membutuhkan modal yang cukup tinggi. Waktu itu saya punya mobil Mas, saya jual. Anak saya punya motor saja saya jual untuk penanaman. Bahkan sampai saya itu motornya itu motor yang etak itu Mas, karena sudah habis untuk modal. Kalau kita hutang ya nanti bunganya yang tambah besar, tambah kita belum tentu hasilnya nanti langsung besar kan. Makanya kita modal apa saja yang ada di rumah, termasuk mobil, termasuk motor, apa saja kita gunakan untuk penanaman Srewangi itu. Tapi Mas tahu sendiri, rumah saya itu sekarang sudah nggak ada apa-apanya, motor aja etak-etak. Tapi ya saya bersyukur, nggak apa-apa. Semoga ke depan nanti berkah. Sejauh mana pemasaran produk Ibu itu? Ini alhamdulillah untuk produk ini sudah kebanyakan dari Batang nih. Batang sudah banyak, Pekalongan ini sudah banyak, Banjarnegara juga beli produk kami ini. Terus kemarin juga dari Semarang sudah mulai mau beli, dari Jakarta juga sudah mau pesan mau beli. Ini untuk produk minyak Srewanginya. Tetapi kalau untuk apa ini bantalnya ini, untuk bantal Srewanginya ini sudah lebih jauh lagi nih. Untuk bantalnya ini sudah
lebih jauh lagi, ada yang dari Semarang, ada yang dari Kudus. Ini sudah ada pemesanan dari kota-kota besar, ini malah yang banyak pesan untuk bantal Sriwangi.